Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganesha Prayudi Kiswaji. Saya dari mahasiswa Teknik Elektro tahun 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dasar elektronika, yaitu membahas tentang trafo. Oke, lanjut saja. Berikut ini gambar trafo. Pengertian trafo adalah suatu alat listrik yang digunakan untuk mentransformasikan daya atau energi listrik dari tegangan tinggi ke tegangan rendah atau sebaliknya melalui suatu gandengan magnet, dan berdasarkan prinsip induksi atau elektromagnet, transformator digunakan secara luas baik dalam bidang tenaga listrik maupun elektronika. Penggunaan transformator dalam sistem tenaga memungkinkan terpilihnya tegangan yang sesuai dengan ekonomis untuk tiap-tiap keperluan, misal kebutuhan akan tegangan tinggi dalam pengirimannya daya listrik atau jauh. Oke, prinsip kerja transformator. Sumber tegangan bolak-balik yang disuplaikan pada belitan primer akan menimbulkan aliran arus bolak-balik. Pada belitan primer ini, aliran arus bolak-balik ini akan menghasilkan flux magnetik bolak-balik di sepanjang inti transformator. Flux magnetik ini akan menginduksi GGL pada belitan sekunder transformator sesuai dengan hukum Faraday, mengatakan bahwa jika sebuah kawat penghantar dipotong oleh medan magnetik yang berubah terhadap waktu, maka akan dibangkitkan GGL induksi pada kawat penghantar tersebut. Oleh karena kedua belitan dilingkupi oleh flux magnetik yang sama, maka besarnya GGL per satuan lilitan untuk kedua belitan adalah sama. Dengan demikian, GGL pada kedua belitan akan sebanding dengan jumlah dari masing-masing lilitannya. Hubungan antara tegangan primer. Dalam hal ini, semakin besar arus listrik yang dihasilkan, maka semakin besar pula medan magnetnya. Fluktuasi medan magnet yang terjadi di sekitar kumparan primer akan menginduksi gaya gerak listrik atau yang disebut GGL yang berada di dalam kumparan sekunder. Berikut adalah jumlah lilitan primer, tegangan sekunder, dan jumlah lilitan sekunder dapat dinyatakan dalam persamaan. Oke, berikut rumus dari untuk flux magnet yang ditimbulkan lilitan primer. Delta cos sama dengan E kali delta. Rumus untuk GGL induksi yang terjadi di lilitan sekunder, E sama dengan N delta cos delta. Kedua kumparan dihubungkan dengan flux yang sama, maka delta cos per delta T sama dengan Vp per Np sama dengan Vs per Ns. Penyusunan ulang persamaan akan didapat Vp per Np sama dengan Vs per Ns. Rumus-rumus di atas didapat pula sama dengan Vp Ip sama dengan Vs per Is. Keterangan Vp yaitu tegangan primer, Vs tegangan sekunder, Np jumlah lilitan primer, Ns yaitu jumlah lilitan sekunder. Dengan kata lain, hubungan antara tegangan primer dengan tegangan sekunder ditentukan oleh perbandingan jumlah lilitan primer dengan lilitan sekunder. Oke, jenis-jenis transformator step up, yaitu jenis transformator ini memiliki fungsi untuk menaikkan level tegangan AC atau menaikkan dari taraf rendah menuju ke taraf yang lebih tinggi. Di sini komponen tegangan sekunder dijadikan sebagai tegangan output yang lebih tinggi. Tegangan ini dapat ditingkatkan dengan cara memperbanyak lilitan pada kumparan sekundernya sehingga jumlah lilitan kumparan sekunder lebih sedikit. Transformator step up ini digunakan sebagai penghubung trafo generator menuju grid yang ada di dalam tegangan listrik. Transformator ini mempunyai jumlah lilitan kumparan sekunder lebih banyak daripada jumlah lilitan primer, atau Ns lebih besar daripada Np. Oke, langsung ke transformator step down. Transformator step down memiliki fungsi untuk menurunkan taraf level tegangan AC dari tinggi ke rendah. Trafo jenis ini rasio mengenai jumlah lilitan pada kumparan primer lebih banyak dibandingkan dengan jumlah lilitan pada kumparan sekunder. Trafo step down seringkali digunakan untuk mengubah tegangan grid yang lebih tinggi menuju ke rendah. Hal ini dapat digunakan pada peralatan rumah tangga sebagai contoh dalam menurunkan taraf tegangan listrik dari PLN yang sebesar 220 volt menjadi taraf tegangan yang dapat disesuaikan dengan peralatan elektronik yang ada di rumah-rumah penduduk. Transformator ini mempunyai jumlah lilitan kumparan primer lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder.
NP lebih besar daripada NS. Oke, sebagian besar transformator daya memiliki efisiensi yang sangat tinggi. Untuk transformator ideal yang memiliki nilai efisiensi 100%, daya pada sisi primer akan sama dengan daya sisi sekunder transformator. Jadi PP sama dengan PS, P sama dengan V kali I, VP kali IP sama dengan VS kali IS. Oke, lanjut ke bagian transformator, yaitu inti besi. Inti besi berfungsi untuk mempermudah jalan fluksi yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melalui kumparan inti besi ini terbuat dari lempengan-lempengan besi tipis terisolasi untuk mengurangi panas sebagai rugi besi yang ditimbulkan oleh arus eddy, yaitu eddy current. Ya, kita lanjut ke kumparan trafo. Kumparan trafo adalah beberapa lilitan kawat berisolasi akan membentuk suatu kumparan. Kumparan itu diisolasi baik terhadap inti besi maupun terhadap kumparan lain dengan isolasi padat seperti karton, pertinak, dan lain-lain. Umumnya pada trafo terdapat kumparan primer dan kumparan sekunder. Yang pertama, bila kumparan primer dihubungkan dengan tegangan atau arus bolak-balik, maka pada kumparan tersebut timbul flux. Flux ini akan menginduksi tegangan. Dan yang kedua, bila pada rangkaian sekunder ditutup, bila ada rangkaian beban, maka akan menghasilkan arus pada kumparan ini. Transformator arus dan transformator tegangan. Berikut adalah gambar dari transformator arus dan transformator tegangan. Selain kedua kumparan atau primer dan sekunder, ada beberapa trafo yang dilengkapi dengan kumparan ketiga atau kumparan tersier, tertiary winding. 1. Kumparan tersier diperlukan untuk memperoleh tegangan tersier untuk kebutuhan lain. Untuk kedua keperluan tersebut, kumparan tersier selalu dihubungkan delta. Yang kedua, kumparan tersier sering dipergunakan untuk juga menyambungkan peralatan bantu seperti kondensator, siklon, kapasitor shunt, dan reaktor shunt. Oke, yang C, minyak transformator. Minyak transformator merupakan cairan yang dihasilkan dari proses permurnian minyak mentah. Selain itu, minyak ini juga berasal dari bahan-bahan organik, misalnya minyak piranol dan silikon. Beberapa minyak transformator yang sering dijumpai di lapangan adalah minyak transformator jenis diala A, diala B, dan Mektran. Minyak transformator di sini berfungsi sebagai mengisolasi isolator dan pendingin. Oke, langsung yang kedua, hubungan antara transformator ke jaringan luar melalui sebuah busing, yaitu sebuah konduktor yang diselubungi oleh isolator yang sekaligus berfungsi sebagai penyekat antara konduktor tersebut dengan tangki transformator. Busing merupakan saran penghubung antara belitan dengan jaringan luar. Busing terdiri dari sebuah konduktor yang diselubungi oleh isolator. Isolator tersebut berfungsi sebagai penyekat antara konduktor busing dengan bodi main tank transformator. Oke, langsung yang ke E, tangki dan konservator. Pada umumnya bagian-bagian transformator yang terendam minyak trafo ditempatkan di dalam tangki untuk menampung pemuaian minyak trafo. Tangki dilengkapi dengan konservator. Konservator merupakan tabung berisi minyak transformator yang diletakkan pada bagian atas tangki. Fungsinya yaitu untuk menjaga ekspansi atau meluapkan minyak akibat pemanasan dan sebagai saluran minyak. Oke, lanjut. Saya akan mencoba ini. Berikut adalah simulasi trafo step down dengan aplikasi Proteus. Kita hanya memerlukan komponen osiloskop, logic analyzer, counter timer, virtual terminal, SPI debugger, DC debugger, signal generator, pattern generator, DC voltmeter, time meter, DC ammeter, AC voltmeter, AC wattmeter, dan wattmeter. Oke, cukup itu saja. Dan ini tampilan untuk osiloskopnya. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Kiranya ada yang kurang, baik maupun kata maupun presentasi saya minta maaf. Oke, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.